Kali ini saya akan memberi petunjuk mengisi e-filing SPT tahunan 1770S bagi karyawan swasta atau BUMN dengan penghasilan bruto sebesar atau lebih dari 60 juta rupiah setahun. Pastikan kamu sudah menerima formulir bukti potong 1721A1 dari kantormu ya. Kalau penghasilan brutomu dalam setahun di bawah 60 juta rupiah setahun, saya anjurkan melaporkan SPT tahunanmu dengan e-filing 1770 SS. Cek aja video lain yang sudah saya buatkan khusus untuk kamu. Atau jika kamu adalah PNS, TNI, atau Polri yang memegang formulir 1721A2, sudah saya buatkan juga tutorial pada video khusus yang berbeda. Tutorial ini khusus untuk karyawan swasta atau BUMN pemegang formulir 1721A1 dengan penghasilan bruto sebesar atau lebih dari 60 juta rupiah setahun dan tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta dengan suami atau istri. Oke, kita mulai. Pertama, siapkan dulu bukti potong formulir 1721A1-nya ya. Kedua, dengan menggunakan browser pada komputer atau ponselmu, akses djponline.pajak.go.id, kamu akan mendapatkan tampilan layar utama seperti ini. Kita akan mengisi login dengan NPWP dan kata sandi. Jika kamu lupa dengan kata sandi DJP Online-mu, pilih aja opsi lupa kata sandi dan ikuti petunjuknya. Atau jika kamu ternyata belum pernah registrasi sebelumnya, pilih opsi belum registrasi. Jika sudah siap dengan nomor NPWP dan kata sandinya, langsung aja login dan masukkan kode keamanan sesuai yang tampil di layar. Di halaman beranda, kamu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Klik tombol menu berwarna biru pada kanan atas layar, lalu pilih submenu Lapor. Nanti kamu akan masuk pada tampilan menu lapor. Di sini kamu akan ditawari metode pelaporan dengan cara e-filing atau e-form. Di video tutorial ini, saya akan menunjukkan metode e-filing. Jadi, pilih aja e-filing. Kemudian, di tampilan submenu e-filing ini, kamu bisa melihat daftar SPT tahunan yang sudah pernah kamu sampaikan secara elektronik pada masa-masa sebelumnya. Untuk membuat SPT tahunan terbaru, klik tombol Buat SPT. Kamu akan disuguhkan beberapa pertanyaan yang akan membantu kamu memilih formulir yang paling tepat. Pertama, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Karena kamu pegawai, jawab tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Jawab tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Karena tutorial ini ditujukan bagi pegawai yang berpenghasilan sebesar atau lebih dari 60 juta rupiah setahun, pilih tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah form yang akan digunakan. Pilih saja opsi dengan bentuk formulir. Lalu klik tombol SPT 1770S dengan formulir. Selanjutnya, kamu akan dipandu mengisi data formulir. Pilih tahun pajaknya. Pada tutorial ini kita akan mengisi SPT tahunan tahun pajak 2020 ya. Selanjutnya pilih status SPT. Jika belum pernah lapor SPT tahunan untuk tahun pajak yang dipilih, pilih status normal dengan informasi pembetulan ke 0. Lalu klik tombol selanjutnya. Jika kamu mendapatkan pop-up info seperti ini, itu artinya kantormu sudah merekam data bukti pemotongan pajakmu. Kamu tinggal memilih apakah akan menggunakan data tersebut untuk pengisian SPT tahunanmu atau tidak. Namun tutorial ini ditujukan untuk kondisi pengisian secara manual, sehingga jika ingin mengikuti tutorial ini, pilih aja tidak. Lalu klik OK. Sedangkan jika kamu tidak mendapatkan tampilan seperti ini, tidak perlu risau. Kita lanjut ke step selanjutnya. Jika sumber penghasilanmu hanya dari tempat kamu bekerja saat ini sebagai pegawai, maka kamu tidak perlu mengisi bagian A ini. Klik tombol lanjut ke daftar harta. Kalau harta pasti punya dong. Apapun dan berapapun nilainya, tetap informasikan saja di bagian B ini ya. Klik tombol tambah untuk menambahkan informasi harta. Pilih kode harta sesuai pilihan, nama harta, tahun perolehan yang bisa diartikan sebagai tahun di mana kamu membeli atau menerima harta ini. Termasuk tahun saat kamu menerima warisan harta ini jika itu adalah harta warisan seperti tanah atau rumah. Lalu isikan harga perolehan atau harga pembelian barang tersebut saat tahun itu. Atau kalau itu adalah aset warisan, informasikan aja estimasi harga aset tersebut di tahun itu.
Terus kolom keterangannya tetap harus diisi ya. Jika tidak ingin melengkapi keterangan apa-apa, ya ketik aja tanda hubung seperti ini. Tambahkan daftar harta sebanyak yang kamu miliki per kondisi 31 Desember 2020. Jika sudah dengan daftar harta, kita lanjut ke daftar utang. Jika di kondisi per tanggal 31 Desember tahun 2020 kamu masih memiliki hutang atau kredit, informasikan aja utang itu. Jika tidak punya utang, alhamdulillah, kamu tidak perlu mengisi daftar ini. Klik lanjut ke daftar tanggungan. Jika belum berkeluarga atau tidak ada keluarga yang menjadi tanggungan, kamu tidak perlu mengisi daftar ini. Namun, jika sudah berkeluarga dan atau memiliki tanggungan, silahkan klik tambah dan isi identitas anggota keluarganya ya. Jika sudah, klik selanjutnya. Di bagian awal lampiran satu ini, jika penghasilanmu semata-mata berasal dari satu pekerjaan saja, yaitu sebagai pegawai, kamu juga tidak perlu mengisi bagian A dan bagian B. Klik lanjut ke bukti potong. Nah, selanjutnya kita akan mengisi data-data penting dari bukti potong pajak 1721A1-mu. Klik tambah. Pada isian selanjutnya, silahkan pilih jenis pajak pasal 21. Kemudian, pada bagian NPWP pemotong atau pemungut pajak, isikan NPWP pemberi kerjamu atau kantormu. Coba lihat di bukti potongmu di bagian atas, ada informasi NPWP pemotong di situ. Pindahkan aja semua nomor-nomornya, ada 15 digit. Perhatikan, bukan NPWP-mu, tapi NPWP kantormu. Jika isinya benar, saat kamu klik bagian nama pemotong, maka secara otomatis akan keluar nama kantormu sebagai pemotong atau pemungut pajak. Selanjutnya, kita akan mengisi nomor bukti pemotongan. Coba tengok bukti potongmu di bagian tengah atas di bawah judul formulir. Di situ ada deretan nomor khusus. Pindahkan aja semua penomoran itu ke bagian nomor bukti pemotongan atau pemungutan pada aplikasi e-filing ini. Lalu, untuk mengisi tanggal bukti pemotongan, sesuaikan dengan tanggal penerbitan bukti potongmu. Coba lihat di bagian kanan bawah dekat tanda tangan. Samakan. Dan untuk informasi jumlah PPh yang dipotong, kamu ambil dari bukti potongmu nomor 20. Pindahkan aja angkanya. Jika sudah, klik simpan. Oke, data bukti potongmu sudah dibuat. Klik selanjutnya. Pada tahapan selanjutnya, kamu diminta memilih identitas status perkawinanmu. Nah, di sini harus hati-hati. Isikan status perkawinannya sesuai dengan status perkawinanmu di bukti potongmu. Coba lihat bukti potongmu sebelah kanan atas nomor 6 pada bagian status atau jumlah tanggungan keluarga untuk PTKP. Jika bagian yang terisi angka adalah bagian K yang artinya kawin, maka pada e-filing kamu pilih status kawin. Namun jika pada bukti potong yang terisi angka adalah bagian TK yang artinya tidak kawin, maka pada e-filing kamu harus memilih status tidak kawin. Habis dari sini, langsung klik aja tombol lanjut ke A. Untuk pertanyaan penghasilan neto di nomor 1 ini, kamu ambilkan aja datanya dari bukti potongmu pada data nomor 12. Samakan nilainya.
lalu klik di sembarang tempat, maka sistem e-filing akan mengisi pertanyaan nomor 4 dan 6 secara otomatis. Klik lanjut ke B. Pertanyaan pada bagian B ini adalah data status PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Sekali lagi, kamu harus menyamakan datanya dengan yang sudah terinformasikan di bukti potongmu. Lihat bukti potongmu di bagian kanan atas bernomor 6, samakan datanya. Kalau di bukti potong tertulis K1, di e-filing isinya status kawin dengan satu tanggungan. Kalau di bukti potong tertulis TK0, di e-filing diisi dengan informasi tidak kawin dengan 0 tanggungan. Sekali lagi, hati-hati. Isikan informasi status dan jumlah tanggunganmu sesuai dengan informasi yang ada pada bukti potongmu. Bukan menurut kondisi status atau jumlah tanggunganmu hari ini. Setelah diisi, nanti akan keluar nominal PTKP-nya. Seharusnya nilai PTKP-nya sama dengan yang ada di bukti potong nomor 15. Nah, sama kan? Sistem e-filing akan secara otomatis menghitung nilai penghasilan kena pajaknya. Ini juga seharusnya nilainya sama dengan data baris nomor 16 pada bukti potongmu. Kalau nggak ada masalah, kita klik lanjut ke C. Di sini, sistem e-filing akan menghitung jumlah pajak penghasilan terutangnya. Seharusnya nilainya sama dengan yang ada di bukti potongmu pada baris nomor 17. Oke, kita lanjut. Klik lanjut ke D. Di sini, sistem e-filing hanya menyajikan angka pemotongan PPh yang kamu entry di awal. Nggak usah diapa-apain, langsung aja klik lanjut ke E. Jika isiannya benar, harusnya kesimpulan pada bagian ini hasilnya nihil. Bukan kurang bayar atau lebih bayar, tetapi nihil. Langsung klik lanjut ke pernyataan. Klik centang checkbox setuju. Lalu klik selanjutnya. Kita sekarang di bagian kesimpulan. Pastikan semuanya sudah sesuai ya. Kita tinggal ngirim data aja. Ambil kode verifikasi, klik di sini. Pilih media pengiriman kode verifikasi. Bisa via email, bisa juga via SMS. Kalau via SMS, pastikan aja nomor handphonenya masih aktif ya. Jika minta kode verifikasi via email, cek aja emailmu. Ada email dari e-filing@pajak.go.id dengan subjek kode verifikasi. Pada isi pesannya ada kode verifikasi yang bisa kamu copy untuk kamu pindahkan di isian verifikasi e-filing. Kita kembali ke halaman e-filing. Tempel atau pindahkan kode verifikasi tersebut. Lalu klik kirim SPT. Jika berhasil, akan ada pop-up bahwa pengiriman SPT berhasil dengan sedikit kuesioner kepuasan. Kamu bisa cek bukti lapormu di bagian arsip SPT. Harusnya di sana sudah ada record SPT-mu. Lihat aja baris pertama. Klik ikon bergambar kertas yang ketika diarahkan keluar informasi lihat BPE, bukti penerimaan elektronik. Kayak gini nih bukti lapornya. Atau kamu bisa juga cek emailmu. Sistem e-filing akan secara otomatis mengirimkan bukti penerimaan elektronik sesaat setelah pelaporanmu berhasil. Gampang kan ya? Kalau kamu berhasil lapor, jangan lupa mengajak rekan kantormu yang lain untuk segera melaporkan SPT tahunannya. Kamu bisa menunjukkan tutorial ini sebagai referensi. Terima kasih. See you on the next video and keep believing that we can do something better for our country.